Oke, sebelum ke contoh soal, ya kita lihat hasil analisa adsorpsi nitrogen. Kurvanya seperti apa? Kita lihat di sini ada zeolit NaX, ZSM5 dan CaA. Ini saya ambil di buku yang sudah saya sebarkan kemarin, saya kirimkan kemarin. Jadi dari kurva di sini dapat diketahui bahwa dikasih tekanan ya pada sumbu X ini P per P0, tekanan sedikit saja dia sudah yang teradsorb kelihatan banyak. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah material mikropori. Nah, mengapa? Karena tadi penjelasannya dia porinya sempit, dikasih tekanan sedikit, maka gas nitrogen yang teradsorb itu sudah memenuhi porinya. Dan dikasih tekanan sampai mendekati 1, dia masih tetap ya cenderung landai, maka ini khas material mikropori, di mana zeolit NaX, ZSM5 dan CaA ini sama-sama dia material mikropori tipe 1. Oke. Nah, pada alat adsorpsi nitrogen ini selain kita mengetahui tipe isotem dan mengetahui material kita mikropori, mesopori, ataupun non-pori, kita juga dapat mengetahui dengan analisis BJH, itu dapat mengetahui ukuran porinya. Saya perbesar terlebih dahulu. Ukuran porinya kita lihat di sini. Ini ada NaX, ZSM5 yang segitiga ke atas ini, dan CaA yang ke bawah ini. Maka dapat mengetahui dari analisa BJH, kita dapat mengetahui bahwa yang segitiga ini adalah ZSM5, itu dia porinya sekitar 6 ya, sekitar 6 Armstrong. Berarti ada berapa nanometer? 0,6 nanometer. Berarti dia cocok. Dia masuk tipe mikropori. Tadi materi yang di awal, kalau mikropori itu dia kurang dari 2 nanometer. Mesopori itu di antara 2 sampai 50 nanometer. Dan ini dihasilkan 6 Armstrong, berarti dia 0,6 Armstrong. Berarti dia material mikropori. Sedangkan yang ini yang NaX itu sekitar 14 lah ya, sekitar 15 atau 14, maka ini 14 Armstrong, maka kalau dijadikan nanometer berarti 1,4 nanometer. Berarti masih di bawah 2 nanometer. Cocok, dia adalah material mikropori. Oh ya, saya ada yang lupa di sini di atas tadi yang menunjukkan material mikropori juga. Ini kan ada yang putih warnanya, kemudian ada yang hitam. Ini menunjukkan bahwa dia adalah adsorpsi dan desorpsi. Di mana di sini antara adsorpsi dan desorpsi itu sama. Tidak terjadi loop histeresis seperti pada tipe 4 atau material mesopori. Berarti pada NaX, ZSM5 dan CaA ini adalah benar-benar dia material mikropori dengan ukuran pori 0,6 nanometer, kemudian 1,1 nanometer, sekitar 1,4 nanometer. Oke. Selain itu juga dari instrumen adsorpsi nitrogen ini, selain kita mengetahui tipe isotem tadi, kemudian dapat mengetahui material kita mesopori, mikropori, dan non-pori atau yang lain, kita juga dapat mengetahui ukuran porinya dengan melalui metode BJH tadi itu. Kemudian kita juga dapat mengestimasi adsorpsi layer, ada berapa layer yang diadsorb dengan metode namanya NLDFT. Maka di sini dapat diketahui misalnya pada tekanan 0,001, kita lihat di sini dia hanya ada satu puncak. Kemudian mulai pada tekanan 0,2 di sini ya. 0,2 kira-kira, maka dia ada 2 puncak. Itu yang menunjukkan bahwa dia sudah terjadi bilayer. Lebih dari 1 layer, ada 2 layer. Sampai di sini 0,99 mendekati 1, di situ ada berapa puncak? 1, 2, 3,
4, 5, 6, maka dia ada 6 layer. Berarti dia sudah mengadsorb nitrogen dengan layernya multi layer, ada 6 layer. Jadi dengan instrumen adsorpsi nitrogen ini tadi selain kita mengetahui tipe isotom, juga mengetahui ukuran pori, juga mengetahui berapa layer yang teradsorb gas nitrogennya. Selain itu juga kita dapat mengetahui luas permukaan dengan menggunakan persamaan BET. Jadi kita selain mengetahui ukuran pori, kemudian tipe isotom dan juga berapa layer, dari alat ini juga dapat mengetahui luas permukaannya berapa. Nanti dihasilkan dari sananya, dari alatnya langsung keluar dia luas permukaannya berapa. Oke.